Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menayangkan sebuah video presentasi yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan, yang merupakan tugas kelompok yang diberikan oleh Ibu Desi Puspitasari SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok ini, yaitu Norin Zazlina, saya sendiri, yang kedua ada Fatihatul Azizah, yang ketiga ada Sabrina Dwi Putri Mahfanda, dan yang terakhir ada Denis Ari Prasetya. Ada beberapa implementasi Pancasila dalam berbagai bidang, yaitu 1. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28A sampai 28J. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2 mengatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1 mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28A sampai 28J ialah membahas tentang hak asasi manusia, mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya secara umum. Sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan karena menurut pendapat Bakri, aliran yang sesuai dengan sifat dan pikiran masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh Noto Nagoro, bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pancasila lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Kemudian, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 1, dan pasal 34 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berikut bunyi pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Yang ketiga, yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya.
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial dan budaya dituangkan dalam pasal 29 ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 32 ayat 1. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang-bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Berikut adalah bunyi pasal-pasal di bawah ini. Yang pertama, pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Bunyi pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bunyi pasal 30 ayat 1 yaitu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami guna untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Pancasila. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata serta kekurangan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.